Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar gembira tentunya untuk seluruh penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial, terutama untuk KPM PKH Murni dan juga BPNT yang mendapatkan saldo tambahan merata masuk pada KKS di siang hari tanggal 2 Januari tahun 2024 ini. Dan juga sudah resmi disampaikan jadwal pencairan bantuan PKH BPNT tahap pertama di tahun 2024. Apakah memang sudah mulai dicairkan? Simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bansos dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, teman-teman ataupun Bapak Ibu, hingga siang ini tepatnya banyak sekali KPM yang melaporkan sudah ada atau mereka melakukan pengecekan KKS dan ternyata mendapati ada saldo di KKS dan belum ditarik hingga hari ini tentunya. Nominal dari dana bantuan yang masuk ke KKS berbeda dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Apakah ini merupakan pencairan PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2024? Nah, setelah kita lakukan pengecekan teman-teman, ternyata dana atau saldo yang masuk ke KKS hingga siang ini bukanlah bantuan PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2024. Namun itu merupakan bantuan sosial anggaran tahun 2023 yang belum ditarik oleh keluarga penerima manfaat tersebut. Nah, jadi makin banyak tentunya yang baru sadar ternyata ada nih saldo yang masuk di KKS dan belum mereka cairkan. Ini terutama bagi penerima manfaat BPNT Murni yang sudah tervalidasi oleh sistem, ternyata juga terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Tidak sadar masuk saldo bantuan PKH mereka ke KKS dan belum ditarik. Dan pada hari ini dilakukan pengecekan, ternyata ada saldo yang masuk. Dan kami menghimbau kembali bagi teman-teman BPNT Murni yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH baru akibat adanya validasi oleh sistem dan sudah juga diinformasikan oleh pendamping sosial. Silakan lakukan penarikan bantuan sosial di KKS tentunya pada ATM terdekat agar teman-teman tentu dapat memanfaatkan bantuan sosial PKH sesuai dengan komponen yang dimiliki dalam masing-masing keluarga dan juga terhindar dari pemblokiran bantuan atau terhindar dari pemblokiran KKS oleh pemerintah pusat. Karena memang sudah diinformasikan jika tidak ditarik dana bantuan sosialnya maka otomatis akan dilakukan pemblokiran kartu KKS dan dana bantuannya akan dikembalikan ke kas negara. Nah, jadi kembali kami tekankan ya teman-teman, dana atau saldo yang beredar di lapangan itu merupakan bantuan PKH ataupun BPNT yang masih belum ditarik oleh KPM dan itu merupakan anggaran tahun 2023. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan sih akan mulai dicarakan bantuan PKH BPNT tahap pertama di tahun 2024? Nah, kalau kita lihat dari periode pencairan bulan Januari memang sudah memasuki pencairan tahap pertama untuk periode tahun 2024 dari mulai Januari hingga bulan Maret tentunya. Dan ini tentunya sudah sejalan juga dengan apa yang disampaikan atau diinformasikan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Bagaimana sih informasi dan penyampaian lebih lengkapnya? Simak video berikut ini. Jadi sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa? Berapa jumlah? Siapa sasarannya? Apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Kedua, untuk stimulus fiskal dunia usaha di 2024 jadinya apa aja ya Bu yang akan diberikan? Ya. Satu lagi boleh nggak Bu? Boleh.
Satu lagi mengenai ini Bu, kemarin kan ada rapat soal pemenuhan anggaran pembangunan sistem pertahanan untuk 2024. Apakah juga akan ada yang khusus gitu Bu untuk pembangunan sistem pertahanan kita dan berapa banyak? Makasih Bu. Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya. Dan ini antara Kementerian Sosial di TKS dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta. Nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya tapi kita juga memberikan cash dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi, biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkunya nanti. Tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Untuk pertanyaan kedua tadi mengenai stimulus fiskal tahun depan. Kalau stimulus yang sudah established yaitu untuk berbagai. Nah itu dia teman-teman terkait tentang informasi update dan pencairan bantuan sosial pada siang ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif. Dan juga jangan lupa untuk di share ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.